Nama saya Siti Rabiah Hadawiyah dengan NIM 11820600007. Di sini saya akan melakukan praktikum uji fotosintesis. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Fotosintesis adalah pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen yang lebih sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan hijau ataupun organisme autotrof lainnya dengan bantuan dari energi cahaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis diantaranya yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yaitu temperatur, intensitas cahaya matahari, kemudian kandungan air dan mineral di dalam tanah, dan kandungan karbon dioksida di udara. Selain air, cahaya juga merupakan faktor penting yang berperan dalam laju fotosintesis. Kenaikan intensitas cahaya berpengaruh terhadap kenaikan laju fotosintesis. Berdasarkan hasil penelitian, spektrum warna merah dan biru merupakan yang paling efektif dalam laju fotosintesis. Nah, hal ini mendorong untuk dilakukannya serangkaian percobaan untuk mempelajari spektrum cahaya tampak lain terhadap laju fotosintesis. Nah, secara sederhana, proses kimia dari fotosintesis yaitu sebagai berikut. Hipotesis dari praktikum ini yaitu proses fotosintesis terjadi ketika permukaan daun yang memiliki klorofil terkena cahaya matahari. Nah, energi cahaya matahari ini menjadi sumber energi untuk melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan amilum. Variabel pada praktikum ini pertama variabel kontrolnya yaitu daun paya, variabel bebasnya yaitu penutup daun, dan variabel terikatnya yaitu warna daun. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Pertama, alat yaitu aluminium foil secukupnya. Kemudian ada kertas mika berwarna hijau, merah, kuning, dan biru. Kemudian ada mangkuk logam, ada piring sebanyak 5 buah, dan panci, dan juga kompor. Selanjutnya, bahan yang digunakan alkohol kurang lebih 300 ml, kemudian betadin, air secukupnya, dan tanaman. Tanaman yang digunakan yaitu pohon pepaya.
daun yang ditutup oleh kertas aluminium foil tidak terjadi perubahan warna, sementara daun yang tidak ditutup terjadi perubahan warna. Pada mika merah, mika hijau, mika kuning, dan mika biru, semua permukaan daun terjadi perubahan warna. Pada hasil pengamatan didapatkan bahwa daun yang terkena cahaya matahari bereaksi positif terhadap iodin dengan menunjukkan perubahan warna menjadi kehitaman. Berbeda dengan daun yang ditutupi oleh aluminium foil yang menunjukkan reaksi negatif atau tidak terdapat amilum dikarenakan sinar cahaya matahari terhalang masuk ke dalam daun. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesisnya benar bahwa fotosintesis berlangsung saat daun yang berklorofil terkena cahaya matahari yang ditunjukkan oleh ada atau tidaknya amilum melalui uji iodin atau Lugol. Kemudian pada daun yang ditutupi oleh mika dengan 4 warna berbeda yaitu merah, biru, kuning, dan hijau, semuanya menunjukkan reaksi positif terhadap iodin. Namun pada daun yang ditutupi oleh warna hijau, mika warna hijau itu hitamnya tidak sepekat dari warna merah, biru, ataupun kuning. Hal ini sesuai dengan teori bahwa merah dan biru itu paling efektif dalam proses fotosintesis, sementara yang paling tidak efektif dalam proses fotosintesis yaitu yang gelombang warna hijau. Daun yang ditutup oleh aluminium foil memberi hasil negatif terhadap iodin. Hal ini dikarenakan permukaan daun tertutup sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Nah, karena tidak ada cahaya yang masuk, maka tidak terjadi fotosintesis. Akibatnya, hasilnya negatif terhadap iodin karena tidak mengandung amilum. Panjang gelombang cahaya warna biru yaitu 450 sampai 495 nanometer. Panjang gelombang cahaya hijau yaitu 495 sampai 570 nanometer. Kemudian panjang cahaya warna kuning yaitu 570 sampai 590 nanometer. Kemudian cahaya merah yaitu 620 sampai 750 nanometer. Nah, menurut penelitian, cahaya tampak warna merah dan biru merupakan yang paling efektif dalam proses fotosintesis, sementara yang paling tidak efektif yaitu warna hijau. Nah, pada hasil pengamatan hasil praktikum didapatkan bahwa semua warna atau keempat sampel yang diuji coba yaitu menghasilkan reaksi positif terhadap iodin atau Lugol. Namun, jika dibandingkan pada warna merah, biru, dan juga kuning itu lebih kehitaman dibandingkan dengan daun yang ditutup dengan mika berwarna hijau. Itu fungsi iodin atau Lugol pada praktikum ini yaitu untuk menguji kandungan amilum pada daun. Nah, jika daun tersebut memiliki kandungan amilum, maka akan bereaksi positif dengan berubah warna menjadi biru kehitaman atau ungu kehitaman. Sedangkan alkohol pada percobaan ini berfungsi untuk melarutkan klorofil atau zat hijau pada daun, sehingga setelah direndam atau dipanaskan di dalam alkohol tersebut akan berubah menjadi warna hijau. Fotosintesis dapat terjadi tanpa adanya cahaya matahari, karena fotosintesis dapat dibantu dengan cahaya tampak yang sumbernya dari manapun. Nah, cahaya tampak ini panjang gelombangnya yaitu dari 600 nanometer sampai 800 nanometer. Sedangkan klorofil sendiri dapat menyerap cahaya dari rentang 644 sampai 663 nanometer, sehingga masih berada dalam rentang cahaya tampak tersebut. Kemudian, fotosintesis ini menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting untuk kehidupan makhluk hidup lainnya, dikarenakan proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen. Sementara kita ketahui oksigen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup lain untuk respirasi. Nah, sehingga dengan adanya fotosintesis, kebutuhan oksigen untuk makhluk hidup ini terpenuhi. Sehingga tumbuhan hijau itu memegang peranan penting bagi kehidupan